Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Merenungkan 2 bacaan hari ini, saya diajak dalam permenungan soal kesetiaan kepada Tuhan. Bacaan pertama tadi mengatakan kepada kita, Allah itu setia, carilah wajahnya. Dia datang seperti fajar dan juga seperti hujan. Sementara itu, Tuhan juga bersabda untuk kita hari ini bahwa manusia itu yang diwakili oleh orang-orang Israel itu, kesetiaannya beda dengan kesetiaan Tuhan. Bedanya bagaimana? Kesetiaan manusia itu kayak embun, seperti embun, mudah hilang, seperti kabut, mudah lenyap, paling gampang dihafali, seperti kentut, baunya cepat hilang. Mau mengatakan mudah lenyap. Maka Tuhan menghendaki supaya kasih setia itu diperjuangkan, karena Tuhan tidak memandang lagi korban persembahan. Dan kesetiaan pada Tuhan itulah yang menjadi perjuangan kita. Masa prapaskah, masa pertobatan mengajak kita untuk masuk pada poin itu. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah seperti embun? Apakah seperti kabut? Atau bahkan seperti kentut yang hilang, lenyap, bahkan bau. Bau tentang apa? Kedosaan kita bisa jadi mudah sekali berbuat dosa. Nah, hari ini kita juga diajak, mari seperti pemungut cukai, pendosa yang berdoa dengan singkat, padat, berisi, to the point. Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini. Simpel doanya, kesadaran orang yang berdosa dan kesadaran orang yang tidak setia kepada Allah. Mengapa tidak setia? Karena banyak kesalahan, banyak kedosaan yang begitu banyak sampai susah untuk disebut, dikatakan. Yang dimohon satu, mengasihi, agar Tuhan mengasihi. Beda dengan yang lain, ini sering dijumpai mengaku dosa, dosanya tidak atau susah atau lama dikatakan, tetapi didahului dengan ngerasani saudaranya dulu. Di ruang pengakuan dosa kok ngerasani, itulah ya nambah dosa atau janjane. Tapi itu fakta yang terjadi. Maka pengakuan diri, Tuhan aku berdosa karena A, B, C, D, mohon pengampunan, itu jelas. Dan tidak perlu mengatakan saya lebih baik dengan saudara-saudara saya.
Saudara-saudara saya itu pinjam uang tidak kembali loh Romo, malah ngerasani becak. Maka bagaimana kita masa tobat, masa prapaskah menyadari sungguh kedosaan kita. Bukan kejelekan orang lain, bukan kesalahan orang lain, bahkan jangan sampai prestasi kita. Maka tadi Tuhan sudah mengingatkan, yang satu ini memandang rendah orang lain karena memiliki dan merasa punya banyak jasa. Prapaskah mengajak kita untuk membaharui lebih dalam bagaimana kesetiaan kepada Tuhan dan bagaimana kesadaran kita sebagai pendosa. Masih ada waktu jika mau membutuhkan sakramen tobat meskipun jadwal sudah lewat. Bisa setelah misa pagi, bisa mendatangi Romo di pastoran. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.